Baik, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Jumiatul Qaeda dan ini 1122061. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan penjelasan materi tentang Queens. Langsung saja, jadi Queens di sini adalah mirip dengan eh, seperti sepupu dari stack yang sudah dijelaskan sebelumnya. Kemudian Queen ini atau antrian adalah kumpulan objek yang mempunyai prinsip bahwa objek yang pertama masuk itu adalah objek yang nantinya akan pertama dikeluarkan juga, atau dikenal dengan nama atau prinsipnya yaitu first in, first out atau FIFO. Baik, selanjutnya saya jelaskan bahwa eh, elemen dalam queens ini atau antrian ini bisa ditambahkan kapan saja, tapi hanya elemen yang eh, paling lama berada dalam antrian yang bisa dikeluarkan atau dihapus berikutnya. Jadi ada beberapa contoh kasus queens dalam eh, keseharian kita. Di sini ada kasus pertama yaitu pada antrian orang-orang yang sedang menunggu di taman hiburan. Jadi eh, orang yang pertama mengantri di taman hiburan maka dia akan yang pertama kali menikmati fasilitasnya. Kemudian ada juga contoh kasus pada eh, pemanggilan telepon. Di sini bahwa eh, ketika banyak orang yang meminta pemanggilan telepon, maka yang akan dilayani pertama kali adalah orang yang pertama kali panggilan teleponnya itu masuk. Selanjutnya kita lanjut pada sequence abstrak data type atau tipe data abstrak pada antrian. Oke, jadi di sini dijelaskan bahwa secara formal tipe data abstrak dalam antrian itu mendefinisikan koleksi yang menjaga objek tetap berurutan dengan akses dan penghapusan elemen dibatasi pada elemen pertama dalam antrian dan penyisipan elemennya itu pada bagian belakang dari antriannya. Jadi ketika kita menghapus datanya dalam antrian, yang terhapus adalah elemen yang paling pertama atau elemen yang paling pertama masuk. Jadi kemudian ketika kita menambahkan, maka dia akan menambahkan di elemen paling terakhir. Dengan kata lain, urutan FIFO diterapkan pada urutan tersebut. Di mana FIFO tadi sudah dijelaskan bahwa FIFO itu adalah first in dan first out. Kemudian, antrian ADT atau abstract data type ini mendukung dua metode dasar untuk antrian queens-nya. Yang pertama, equins, eh, equi, equi atau dengan sebuah parameter di sini dia akan menambahkan elemen, misalnya parameternya E, maka dia akan menambahkan elemen E pada eh, elemen paling belakang antrian Q. Kemudian Q deq ini tanpa parameter elemen di sini dia akan menghapus dan mengembalikan elemen pertama dari antrian Q-nya, dan akan terjadi kesalahan jika antrian Q-nya itu kosong. Selanjutnya kita lanjut pada metode pengaksesan penambahan pada NQ ini atau antrian. Metode pertama yaitu key first, dia akan mengembalikan referensi ke elemen paling terdepan dari antrian Q-nya tanpa menghapusnya, dan terjadi kesalahan jika queens-nya itu kosong. Kemudian ada eh,
Metode QISMT di sini dia akan mengembalikan true jika antrian tidak mengandung elemen apapun atau elemennya kosong, antriannya kosong. Kemudian di sini ada metode lenQ di mana dia akan mengembalikan jumlah elemen dari antrian Q. Kemudian dia akan memproseskan ini dengan metode khusus yang disebut dengan len. Nah, jadi misalnya di sini saya akan mempraktikkan tentang NQ tadi. Misalnya kita punya eh, list kosong atau antrian kosong dengan list seperti ini. Nah, isi kosong. Terus kemudian kita akan menambahkan NQ-nya, misalnya Q dot N NQ Q. Dengan parameter misalnya 3. Maka hasilnya nanti akan keluar antriannya itu berisi seperti ini, 3. Kemudian ketika kita tambahkan lagi, misalnya begini, kita tambahkan di sini 5, maka nanti antriannya akan berisi 3 sama 5, di mana dia akan menambahkan di array paling di antrian paling belakang. Setelah itu misalnya kita akan mencoba menggunakan len, kemudian sini view. Maka ketika kita menggunakan metode ini, nanti hasilnya yaitu 2. Di mana 2 ini dia mengambil dari isi daripada antrian Q ini, yaitu isinya ada 2 elemen, yaitu 3 dan 5. Kemudian kita lanjut pada DQ. Sini metode DQ itu dia tidak membutuhkan parameter. Nah, jadi ketika kita DQ, dia akan menghasilkan array yang elemennya sisa 5. Karena DQ ini dia akan menghapus elemen paling awal, di mana paling awal di sini yaitu 3. Kemudian ada metode satu lagi yaitu isEmpty. Dot is empty. Nah, di mana metode isEmpty ini dia akan mengeluarkan true jika antriannya kosong, dan karena di sini antriannya masih berisi, maka nanti keluarannya adalah true. Seperti ini. Kemudian ada metode yang satu lagi yaitu first. Jadi q.first. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi bahwa first ini dia akan mengembalikan metode dia akan mengembalikan nilai paling awal dari antrian tanpa menghapus nilai tersebut. Dia mirip dengan DQ tapi dia tidak menghapus elemennya. Jadi
Ketika kita menggunakan key.first, maka dia akan mengembalikan nilainya yaitu 5. Seperti ini. Jadi itu saja mungkin untuk penjelasan metode yang sebelumnya. Lalu kita lanjut pada materinya. Nah, di sini dijelaskan tentang operasi Queen's tadi. Jadi ada EQ, DQ, EQ, len, DQ is empty. Kemudian ada first. Nah, di sini dia mengasumsikan bahwa antrian di bot itu pertamanya kosong. Kemudian tidak ada batasan prioritas tentang panjang daripada atau kapasitas dari queue ini. Kemudian elemen yang ditambahkan pada queue-nya itu dia bisa memiliki sembarang tipe. Lanjut kita masuk pada materi array based queue implementasi. Jadi implementasi dari array based queue ini. Jadi untuk implementasi pertama, di sini kita akan menggunakan append dengan elemen E untuk menambahkan elemen pada akhir antriannya. Seperti ini. Misalnya di sini ada antrian, kemudian kita akan mengappendkan atau menambahkan sebuah elemen E pada akhir data antrian. Kemudian kita akan menggunakan metode pop untuk menghapus elemen dari list dengan pada saat kita menggunakan DQ. Jadi implementasi Q ini dia tidak efisien karena dia membutuhkan waktu. Nah, di mana popnya itu dia akan menghapus elemen paling awal dari antriannya dengan menggunakan metode DQ. Kemudian appendnya dia menggunakan metode enqueue. Oke, lanjut saja kita buka text editor. Oke, baik, di sini kita lanjut. Yang pertama, di sini saya akan mengimport terlebih dahulu VS untuk membersihkan nanti terminalnya. Oke, selanjutnya kita akan membuat sebuah kelas yang namanya itu empty, dimana kelas ini nanti akan kita gunakan pada saat memeriksa apakah sebuah queue itu kosong atau tidak. Dan parameternya exception. Sini. Kemudian kita pas. Selanjutnya di sini kita akan membuat kelas queue-nya. Jadi dengan fungsi yang pertama yaitu init yang akan dijalankan ketika kelasnya dipanggil. Ini dia hanya mempunyai parameter self. Kemudian untuk isinya yaitu sebuah antrian kosong atau list kosong. Kita buat sini self misalnya namanya data, dengan data di sini adalah list kosong terlebih dahulu yang nanti akan kita isikan menggunakan metode DQ dan NQ.
Lalu kita buat fungsi yang kedua yaitu fungsi enq yang akan menambahkan eh, elemen dalam antrian dengan parameternya yaitu tadi self dulu. E. Dimana tadi dijelaskan bahwa kita akan menggunakan metode bawaan Python di sini yaitu append. Jadi kita tambahkan dalam self.data dot append. Dimana yang kita tambahkan yaitu elemen yang kita masukkan tadi. Nah, setelah jadi elemen enq-nya kita akan membuat fungsi baru yaitu fungsi deq. Dimana fungsi deq ini dia mempunyai sebuah parameter hanya mempunyai parameter cell yang fungsinya nanti akan menghapus eh, antrian paling depan dari elemen paling depan dari antriannya. Jadi di sini kita akan menggunakan metode pop. Kita return self data pop. Mana yang akan dia pop itu adalah array dengan indeks ke 0. Namun sebelum itu kita akan memeriksa terlebih dahulu apakah eh, sebuah antrian ini kosong atau tidak. Jadi kita di sini kita akan membuat sebuah fungsi lagi, mana fungsi yang namanya itu is empty. Kemudian pada fungsi isEmpty ini dia akan memeriksa panjang dari eh, data yang save load data atau antrian tadi. Jadi kita atur length dari self data. Nah, jika save data yang sama dengan 0, maka nanti dia akan mengeluarkan isEmpty-nya itu true. Oke, di sini untuk kelas Q-nya sudah jadi. Jadi kita akan coba dulu untuk pengujiannya. Misalnya di sini kita buat sebuah objek yaitu Q. Mana Q ini adalah objek dari kelas Q. Kemudian kita coba metode enq-nya. Saya tambahkan elemennya satu terlebih dahulu. Dan kita jalankan. Setelah itu kita tambahkan, kita print Q-nya. Oke, coba jalankan.
Nah, di sini yang terprint adalah masih alamat dari datanya. Untuk itu kita buat dulu sebuah fungsi yang akan memprint eh, elemennya di sini, yaitu fungsi bawaan Python yang namanya str. Mana fungsi str ini dia akan mengembalikan return akan memprint self data. Kita coba. Di sini sudah terprint yaitu 1. Misalnya kita jalankan lagi. Tambahkan misalnya elemennya yaitu 2 dan 3. Nah, sehingga terdapat seperti ini. Pertama yaitu elemen 1 dulu tadi, kemudian ditambahkan 2 di belakangnya elemen 1, kemudian ditambahkan lagi 3 di belakang elemen 2, sehingga menjadi listnya itu 1, 2, dan 3. Lanjut di sini kita akan coba lagi fungsi isEmpty-nya. Jadi kita akan memeriksa apakah eh, objek Q ini kosong. Jika kosong, dia akan mengembalikan nilai true. Kita print Q dot is empty. Kita jalankan. Nah, di sini false. Di sini false karena eh, objek Q di sini berisi sebuah array mana isinya itu 1, 2, dan 3. Selanjutnya kita coba lagi untuk fungsi yang ketiga yaitu deq. Misalnya kita deq, lalu kita print Q-nya. Maka akan terjadi seperti itu. Oke, kita jalankan. Oke, jadi di sini kita tambahkan terlebih dahulu elemen 1, 2, dan 3. Kemudian kita periksa apakah empty. Jika ternyata false, maka berarti ada isinya. Lalu kita coba hapus. Kemudian di sini akan menghapus elemen yang pertama, sehingga yang keluar nanti Q-nya itu sisa mempunyai 2 elemen yaitu 2 dan 3. Oke, jadi kurang lebih seperti ini implementasi dari Q untuk kasus implementasi yang pertama. Jadi ada beberapa kekurangan dan kelebihan dari metode Q ini. Di mana kelebihannya itu yang pertama itu dia dalam penggunaannya, contohnya dalam codingan ini dia sangat mudah digunakan. Kemudian dia juga menggunakan fungsi bawaan Python. Seperti di sini ada append, kemudian ada len, kemudian ada pop. Untuk kekurangannya, eh, di sini misalnya dalam proses deq atau penghapusan elemen ini, dalam enqueue itu dia memerlukan waktu penghapusan. Selanjutnya pada saat penghapusannya juga itu dia harus menggeser elemen-elemennya, misalnya dari elemen tadi elemen 2 yang indeksnya itu 1, dia harus menggesernya sehingga elemen yang 2 itu ketika setelah dihapus eh, elemen dan indeksnya 0, maka elemen 2 tadi akan menggantikan eh, posisi elemen
indeks ke 0 sehingga elemen indeks ke 0 sekarang elemen 2 sekarang indeksnya itu 0. Oke, kita lanjut pada implementasi yang kedua, di mana dijelaskan bahwa pada implementasi yang kedua ini kita akan menggunakan metode yang sama untuk menambahkan elemen. Kemudian kita akan mengganti implementasi pop, di mana kita ganti entry yang dihapus eh, antriannya dalam array dengan referensi ke non. Kemudian kita pertahankan variabel eksplisif f untuk menyimpan eh, indeks elemen yang saat ini berada di depan antrian. Kemudian untuk runtime-nya, tetapi untuk kebutuhan ruang untuk n elemen itu di mana m lebih besar daripada n, di mana m adalah jumlah operasinya, operasi NQ-nya, dan n adalah jumlah sebenarnya, jumlah elemen dalam antriannya. Lalu dengan kata lain, antrian dan elemen yang lebih sedikit akan disimpan dalam array yang lebih besar. Jadi kita buat array yang lebih besar, terus dengan panjang dari array ini itu lebih besar daripada antrian yang kita punya. Oke, kita lanjut di sini akan kita buat codingannya dengan memodifikasi codingan yang sudah ada tadi. Jadi ini dia codingannya. Lalu kita mulai modifikasi. Nah, di sini kita modifikasi dulu untuk fungsi initnya. Di sini kita setel panjang dari save datanya di sini. Nilainya itu awalnya non dengan panjang, misalnya kita kasih 10 terlebih dahulu. Lalu kita buat juga untuk size-nya dari entry-nya, misalnya self size itu misalnya sama dengan awalnya itu kita setel ke 0. Kita umpamakan bahwa size antriannya itu yang pertama 0. Lalu kita self dot from ini gunanya untuk menandai indeks setelah kita menghapus datanya. Misalnya indeks yang pertama itu sebelum kita hapus itu indeksnya yang pertama 0. Lalu kita modifikasi di bagian NQ-nya, dimana di sini dia akan memeriksa apakah jika size daripada array-nya itu melebihi sudah mencapai pada save data atau array yang kita buat, maka dia akan menambahkan panjang daripada array dari datanya ini. Ini kita buat conditionnya self dot size sebenarnya sama dengan n supaya maka dia akan menambahkan per size. Kita akan size dan panjang barunya itu dua kali
self dan panjang dari self dot data yang pertama. Sebenarnya kita buat parameter file, variabel file, mana isinya itu self from ditambah dengan self size. Kemudian dimoduluskan dengan len daripada self data. Lalu kita self data file. Ini itu sama dengan lalu kita turun self size-nya sama dengan kita tambahkan 1. Selanjutnya kita akan mengedit di sini untuk fungsi deq-nya, mana pertama dia akan memeriksa terlebih dahulu jika self is empty, maka dia akan raise empty q is empty. Lalu kita buat sebuah variabel answer untuk yang outputnya nanti, mana answer itu sama dengan self dot data dan isinya itu self size. Karena dia sama dengan 0. Jika dihapus maka sama dengan 0. Lalu non. Kita buat self formnya sama dengan self from ke 1. Kita menunjukkan untuk self formnya.
Kemudian kita moduluskan dengan len dari datanya. Lalu di sini kita resize self.size, maka dia akan dikurang satu, kurang sama dengan yang satu. Lalu kita return unsur. Oke, sudah jadi untuk DQ-nya. Sekarang kita akan mencoba menjalankannya. Di sini kita buat objek, terus kita enq, kita tambahkan, kita print, lalu kita coba DQ. Kita lihat bagaimana hasilnya. Oke, SMP-nya tadi saya hapus saja. Jalankan. Oke, di sini pertama dia akan print Q-nya yaitu dan elemen yang kita tambahkan 1, 2, 3 tambahkan pada antrian pertama. Selebihnya itu maka dia akan isinya tetap non karena nonnya sebanyak 1, 2, 3, 4, 7. Nah, di sini. Tapi dia masih di print lagi di sini. Kita hapus saja ini. Jalankan ulang. Di sini ada kesalahan dari programnya, saya perbaiki dulu. Di sini printnya enq save data. Nah, sepertinya ini tidak perlu. Jadi tidak menambahkan dua kali. Oke, sepertinya sudah betul. Jalankan lagi. Oke. Jadi di sini dia akan buat sebuah array dengan default panjangnya itu 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan panjang 10. Kemudian selesai yang pertama itu 0 dan self-nya itu 0. Dan jika kita enq, dia akan memeriksa apakah selesainya itu sama dengan self data, di mana self data ini adalah panjang array yang kita sudah buat pertama. Jika panjangnya sama, maka dia akan mendefinisikan kembali untuk panjang daripada self data ini, di mana panjangnya yaitu 2 kali panjang dari panjang self data yang sebelumnya. Kemudian dia akan lanjut dan membuat sebuah variabel file, mana file ini adalah sama dengan self from. Dengan sini pertama kita 0, kemudian ditambah dengan cell size 0, kemudian dimoduluskan dengan len self data. Self datanya itu sini 10, misalnya 10. Kemudian kita self data file dengan elemennya dengan self data file ini sama dengan dan itu yang kita tambahkan di sini. Kemudian kita self size kita tambahkan dengan 1, sehingga nanti hasilnya seperti ini. Kemudian di sini kita deq, tapi dia elemen satunya masih ada, berarti bermasalah di Q-nya. Q-nya service empty. Setelah itu dia akan memeriksa rise empty. Jika empty maka case is empty. Lalu unsurnya sama dengan self data
So di sini share form. Baik dulu form. Coba jalankan ulang. Nah, di sini sudah betul. Maka satu yang tadi ketika kita sudah di view, maka dia akan menghasilkan nilai itu non. Oke, jadi fungsi-fungsinya sudah berjalan dengan lancar. Hanya di sini saya akan memodifikasi sedikit agar nanti yang ditampilkan itu untuk antrian yang tidak isinya maka dia tidak akan ditampilkan. Nah, yang akan ditampilkan adalah antrian yang memiliki nilai. Jadi di sini nonnya akan dihapus. Nah, gunanya nanti agar dia lebih rapi dan dia akan menampilkan data yang kita butuhkan saja. Dan di sini kita modifikasi untuk fungsi str-nya. Nah, kita akan menggunakan uh, variabel self float di sini, self size. Jadi dia akan menampilkan hanya yang self size-nya itu bukan non. Kita print. Nah, seperti ini. Jadi kita enq, maka dia akan menambahkan. Kemudian ketika kita print, dia akan menampilkan antrian yang memiliki nilai, bukan yang nol. Tetapi di sini setelah kita deq, lalu kita printkan, maka nilai satu di sini dia akan beri nilai non dan nolnya masih ditampilkan di sini karena saya tidak ingin menampilkan nilai non seperti ini, maka saya akan lanjut memodifikasinya. Adapun modifikasinya yang benar yaitu seperti ini. Oke, jadi di sini kita modifikasi untuk str-nya, kita hapus yang ini. Lalu kita tuliskan ulang untuk kodenya itu pertama kita buat variabel result, dimana result itu sama dengan list kosong, dimana nanti di result ini kita akan menyimpan antrian yang memiliki nilai. Kemudian kita pakaikan perulangan for i in range, dalam range-nya self.size, maka dia akan melakukan kita result kita append self data self form, terus ditambah dengan satu. Terus kita meruluskan dengan kemudian i, meruluskan dengan panjang dari len dari self data. Lalu kita return result. Kita coba jalankan. Oke,
Oke, di sini ada errornya bahwa str return not string type. Oh, berarti di sini kita harus buat resource-nya dalam bentuk string. Jadi kita str seperti ini. Kita coba lagi. Nah, oke, di sini sudah tampil hasilnya. Itu dia akan menampilkan antrian yang memiliki uh, isi saja, mana yang non itu tidak ditampilkan. Jadi seperti itu tadi setelah kita membuat implementasi kedua, lalu kita modifikasi tampilannya agar lebih bagus. Kemudian di sini ada keuntungannya dijelaskan bahwa uh, metode Queens yang kita gunakan saat ini itu dia mempunyai waktu eksekusi atau waktu runtime-nya itu yaitu 0. Dia menjadi lebih cepat karena dia tidak menggeser lagi tadi dia tidak menggeser lagi antriannya ke indeks yang ke depan lagi. Tetapi dia merubah nilainya menjadi non. Tapi di sini dia juga memiliki sebuah kekurangan. Seperti yang kita lihat tadi, dia itu menggunakan memori yang lebih banyak karena di sini uh, dia tadi membuat uh, sebuah array yang kita tidak gunakan, di mana itu nilainya non dan kita tidak gunakan untuk memasukkan nilai di sini. Jadi penggunaan memorinya masih kurang efisien. Oke, mungkin itu saja untuk penjelasan tentang materi tadi implementasi kedua dari array based Queen. Lanjutkan penjelasan tentang video saya, yaitu pada using an array circularity. Jadi di sini dijelaskan bahwa pada penggunaan array circularity atau array secara melingkar ini, kita akan membiarkan bagian depannya itu, bagian depan antrian dia akan melayang ke kanan dan akan membiarkan isi antriannya membungkus akhir array yang mendasarinya. Kemudian kita berasumsi bahwa array yang mendasarinya itu telah diperbaiki panjangnya n yang lebih besar dari jumlah elemen sebenarnya dalam antriannya. Kemudian elemen yang baru dimasukkan ke dalam antrian itu akan menuju akhir antrian. Saat ini dimulai dari depan hingga indeks n dan berlanjut pada antrian indeks 0 lalu 1. Jadi elemen yang baru dimasukkan ke dalam antrian ini ketika dia sudah menuju akhir antrian, maka dia akan kembali lagi ke depan pada indeks 0, kemudian lanjut 1, 2, 3, dan seterusnya, sehingga ketika dia mencapai akhir dia akan kembali lagi. Jadi dia disebut array melingkar karena dia selalu saling sambung menyambung antara ujung awal ini dan ujung akhirnya. Kemudian array ini dia menyediakan kebutuhan memori yaitu O1, di mana memori ini digunakan untuk pengimplementasiannya. Baik, sedikit penjelasan tambahan tentang array circularity ini, bahwa array circularity adalah konsep dalam pemrograman yang memungkinkan elemen-elemen dalam array itu diperlakukan seolah array tersebut melingkar. Jadi dengan kata lain, setelah elemen berakhir dalam array-nya, indeks kembali ke elemen pertama tanpa keluar dari batas array. Jadi misalnya kita memiliki array dengan panjang 5, di mana nilainya itu ada 0, 1, 2, 3, 4. Lalu kita akan mengakses indeks setelah elemen terakhir, misalnya indeks 5. Akan mengembalikan ke dalam elemen pertama. Ini dapat divisualisasi seperti misalnya indeks ke-0 itu adalah elemennya adalah 0, kemudian indeks ke-1 elemennya 1, indeks kedua elemennya 2, indeks ketiga elemennya 3, dan indeks keempat elemennya 4. Maka ketika kita mencoba mengakses elemen
dengan indeks kelima, maka dia akan mengembalikan elemen ke nol, elemen pada indeks ke nol. Jadi nilainya indeks ke nol itu adalah nol. Nah, kemudian lanjut pada ketika kita mengakses indeks ke 6, maka dia akan mengakses mengembalikan elemen pada indeks ke 1, begitu terus seterusnya. Jadi ada beberapa contoh penggunaan array sekular ini adalah pada misalnya masalah yang melibatkan rotasi atau pergeseran elemen-elemen array. Jadi dalam implementasinya array sekular ini seringkali diatur menggunakan operasi modulus untuk memastikan bahwa indeks tetap berada dalam batas-batas array. Misalnya untuk mengakses elemen dengan indeks KI, dalam array sekular kita bisa menggunakan I dimoduluskan dengan panjang array-nya. Jadi kita lanjut pada judul selanjutnya, yaitu Python Queen Implementation atau implementasi Queen pada pemrograman Python. Baik, jadi dalam implementasi array dalam pemrograman Python ini, yang pertama bahwa secara internal kelas antiran itu dia menggunakan 3 variabel instan, yang di sini dijelaskan variabel pertama yaitu underscore data, di mana ini adalah referensi ke instan daftar dengan kapasitas tetap. Kemudian ada underscore size, di mana ini adalah bilangan bulat yang mewakili jumlah dari elemen yang disimpan dalam antrian saat ini, dan berlawanan dengan panjang daftar data. Kemudian di sini ada underscore front, di sini adalah bilangan bulat yang mewakili indeks dalam data elemen pertama antrian, atau dengan asumsi antrian tidak kosong. Kemudian kita di sini dia menyediakan fungsi pengakses lain, yaitu misalnya len, yang fungsinya untuk mengetahui panjang antrian saat ini. Kemudian ada fungsi isEmpty, di mana fungsi ini akan memeriksa apakah antriannya kosong atau tidak. Kemudian ada fungsi first, di sini akan mengembalikan elemen di depan antrian tanpa menghapusnya. Kemudian ada fungsi mutasi. Fungsi mutasinya itu ada dua, yaitu enq dan deq. Fungsi dari enq sendiri adalah untuk menambahkan elemen ke dalam antrian, sedangkan deq fungsinya yaitu untuk menghapus elemen dari antriannya. Di sini langsung ada implementasi codingannya, dan kebetulan saya juga sudah membuat codingannya. Jadi langsung saja kita lihat codingannya di sini. Baik, jadi di sini kita buat pertama yaitu class empty dan parameter exception. Di sini fungsinya yaitu untuk nanti kita gunakan pada saat memeriksa apakah listnya itu kosong atau antrian itu kosong atau tidak. Kemudian kita buat kelas baru yaitu namanya array queue. Lalu kita tentukan default kapasitasnya itu 5. Untuk kapasitas awalnya 5. Lalu kita buat sebuah fungsi inisialisasi, di mana di fungsi inisialisasi ini ditentukan sebuah parameter self data, di mana parameter self datanya itu dia berisi array dengan nilai awalnya itu non, yang dibuat sebanyak array queue-nya dikali dibuat sebanyak array default capacity dari array queue ini. Misalnya di sini 5, maka nanti nonnya ada sebanyak 5. Kemudian di sini kita tentukan self size-nya, misalnya awalnya 0 dan self front-nya itu sama dengan 0. Jadi self size-nya ini untuk mengetahui jumlah antriannya, kemudian self front-nya ini untuk mengetahui jumlah indeks terdepannya. Lalu di sini kita buat sebuah fungsi yaitu len, di mana dia akan mengembalikan panjang dari size atau size dari antriannya. Kemudian ada fungsi isEmpty, di mana dia akan mengembalikan true jika panjang dari size dari antrian itu sama dengan 0.
Kemudian ada fungsi first, di mana di sini untuk melihat data yang paling indeks pada antrian saat ini. Jadi misalnya di sini sebelum itu kita periksa dulu apakah di listnya itu atau antrian itu kosong. Nah, jika kosong maka dia akan print antrian kosong. Nah, jika tidak maka dia akan ambil indeksnya. Kemudian kita buat fungsi dequeue. Baik, saya jelaskan kembali. Di sini ada fungsi len-nya itu untuk mengembalikan ukuran dari antriannya. Kemudian ada isempty untuk memeriksa apakah eh, antriannya kosong. Kemudian ada fungsi first. Di sini dia akan mengembalikan elemen pertama dari dalam antrian tanpa mengeluarkan dan melempar pengecualian jika antriannya kosong. Kemudian ada fungsi dequeue, di mana fungsi dequeue ini dia fungsinya gunanya untuk menghapus dan mengembalikan elemen pertama dari antrian serta memperbaharui indeks depan atau self font dan ukuran atau self size-nya. Kemudian ada fungsi enqueue, di mana fungsi enqueue ini dia fungsinya untuk menambahkan elemen baru ke antrian. Kemudian dia juga bisa memperbesar ukuran array-nya jika diperlukan. Kemudian dia juga bisa menambah ukuran dari self size-nya. Kemudian di sini ada fungsi resize, di mana fungsi dari def resize ini fungsinya itu untuk memperbesar atau memperkecil kapasitas array-nya. Jadi dia mengatur ulang elemen-elemen yang ada dalam antrian. Kemudian ada fungsi str. Di sini fungsinya untuk mengembalikan representasi string dari antrian. Nah, di sini gunanya ketika kita misalnya kita menggunakan print q di sini. Selanjutnya kita buat sebuah objek yang merupakan turunan dari array q. Kemudian kita tambahkan elemen yaitu 5, 4, 3, 1, 7, dan 2. Nah, kita coba jalankan di sini. Kita clear dulu. Oke, kita jalankan kembali. Baik, jadi sini kita tambahkan dulu tadi 5, 4, 3, 1, 7, 2. Nah, sehingga dia menghasilkan begini, 5, 4, 3, 1, 7 ketika di print. Lalu kita periksa len-nya sehingga mengeluarkan nilai 6, di mana jumlah elemen di dalam itu 6. Kemudian kita menghapus elemen terdepan dari Q ini. Lalu di print elemen yang dihapus tadi. Misalnya di sini dihapus 5, lalu di print 5, kemudian dihapus 4, lalu di print 4. Lalu setelah itu kita print lagi Q-nya sehingga sisa 3, 1, 7, dan 2. Lalu kita print len-nya tersisa 4 karena dia sudah dihapus 2. Baik, kita lanjut pada materi selanjutnya yaitu double-ended queues atau antrian berakhir ganda. Jadi pada DQ itu diucapkan DEQ atau antrian berujung ganda adalah struktur data yang mirip antrian yang mendukung penyisipan dan penghapusan di bagian depan atau belakang antrian. Jadi tipe data abstrak queue lebih umum dibandingkan tipe data stack dan tipe data abstrak antrian ADT. Contohnya itu sebuah restoran menggunakan antrian untuk mempertahankan daftar tunggu.
kadang-kadang orang yang pertama orang yang pertama mungkin dikeluarkan dari antrian hanya untuk mengetahui bahwa meja tidak tersedia. Biasanya pihak restoran akan memasukkan kembali orang tersebut pada posisi pertama dalam antriannya. Kemudian ini juga mungkin pelanggan yang berada di ujung antrian menjadi tidak sabar, uh, dan uh, dia akan meninggalkan restoran. Jadi ada tipe data abstrak pada DQ. Sini jelas sama DQ abstrak type data type, di mana DQ ADT itu didefinisikan sehingga DQD mendukung metode berikut, di mana DQ ADD first itu adalah fungsinya untuk menambahkan elemen ke dalam DQD. Kemudian ada fungsi added last dengan elemen E, itu fungsinya untuk menambahkan elemen di belakang, di urutan paling belakang DQD. Kemudian ada fungsi delete first untuk menghapus dan mengembalikan elemen pertama dari DQ. Kemudian dia akan mengembalikan error jika DQ-nya itu kosong. Kemudian ada delete last untuk menghapus dan mengembalikan elemen terakhir dari DQ-nya. Kemudian dia akan mengembalikan error juga jika DQ-nya itu kosong. Kemudian selain itu, pada ADT kita akan mencakup pengaksesan berikut. Yang pertama itu the first, fungsinya untuk mengembalikan tetapi tidak menghapus elemen pertama dari DQ. Kemudian dia akan mengembalikan error jika DQ-nya kosong. Kemudian ada last, yaitu untuk mengembalikan tapi tidak menghapus elemen terakhir dari DQ, D. Dan dia akan mengembalikan error jika DQ-nya itu kosong. Kemudian D is empty, dia fungsinya untuk mengembalikan true jika DQ itu tidak mempunyai elemen. Kemudian ada len D, fungsinya untuk mengembalikan jumlah elemen dari DQD. Dalam pemrograman Python, kita mengimplementasikan ini dengan spesial method yang namanya yaitu len. Lanjut pada penerapan DQ dengan array melingkar. Jadi yang pertama di sini kita pertahankan 3 variabel instan yang sama, di mana yaitu ada self data, self size, dan self front. Ini kita akan kita gunakan dalam implementasi DQ dengan array melingkar. Kemudian kita di bagian belakang antrian kita akan menambahkan back itu sama dengan self.front ditambah self size dikurang 1 moduluskan dengan len dari self datanya. Kemudian untuk menambahkan metode added first itu kita akan memerlukan penguraian indeks secara sirkular, di mana di sini jelas bahwa self front itu sama dengan self front dikurang 1 dimoduluskan dengan self data. Baik, lanjut pada dequeue pada dalam modul koleksi Python. Di sini dapat kita baca. Jadi ada len, ada the first, add last, delete first, delete last, the first, dan the last. Jadi fungsinya itu untuk di sini bisa dibaca, dia akan mendeskripsikan panjang dari elemennya, ada device untuk menambahkan pada awal antriannya, ada last untuk menambahkan pada akhir antriannya, kemudian delete first itu untuk menghapus dari awalnya, dan delete last untuk menghapus dari akhirnya,
Kemudian defense itu untuk mengakses elemen pertama tanpa menghapusnya, dan delas itu untuk mengakses elemen terakhir tanpa menghapusnya. Di sini dijelaskan bahwa ada beberapa tunjukan. Yang pertama bahwa eh, kelas DQ ini dia didokumentasikan secara formal untuk menjamin operasi dengan waktu 0 waktu O satu time eh, operasi di ujung di kedua ujung, tetapi operasi terbentuk waktu 0n ON jika ketika menggunakan notasi indeks di dekat bagian tengah DQ. Jadi mungkin itu saja eh, penjelasan video yang bisa saya bawakan pada kesempatan ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Di saya tutup dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada teman-teman yang masih setia untuk memperhatikan video ini.